sudah dilakukan sejak awal April 2020 hingga saat ini Desember 2020. Termasuk penilaian akhir dilakukan secara online, siswa mengerjakan soal dari rumah. Sudah 2 kali penilaian akhir, yaitu pada semester genap 2019-2020 PAT semester genap, kemudian untuk PAS semester ini 2020-2021 yang sedang berlangsung saat ini. Pembelajaran fisika yang awalnya 4 jam per minggu untuk kelas 11 dan 12 sekarang menjadi 2 jam pelajaran saja tiap minggunya. Pada awalnya di bulan April, pembelajaran dengan cara memberikan tugas dan file materi, karena siswa pada awalnya memang sudah pernah diberikan materi di sekolah tatap muka pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi tidak menjadi sesuatu yang sulit karena siswa sudah mendapatkan modal materi yang pernah diberikan saat tatap muka, sehingga ketika memberikan tugas itu seperti memberikan tugas seperti biasanya saja. Nah, sehingga awalnya tidak terasa sulit. Tetapi ketika memasuki bab yang berbeda, bab baru lagi pada semester genap yang lalu, ini menjadi tantangan karena apalagi untuk mapel fisika ini kalau misalkan hanya sekedar diberikan file materi, siswa akan tentunya sulit untuk memahami. Nah, karena di situ kita perlu memberikan yang namanya suatu persamaan, bagaimana menggunakan persamaan tersebut, kemudian perlunya contoh soal yang perlu dilihat tahapan-tahapan pengerjaannya. Dari awal pandemi hingga saat ini, saya menggunakan Google Classroom untuk mengelola file materi, file tugas, dan jawaban dari siswa. Bahkan sebulan sebelum pandemi saya sudah menggunakan Google Classroom karena saya pikir awalnya dengan menggunakan sistem online Google Classroom, file itu akan ada jejak digitalnya, jawaban yang dikirim siswa ada rekam jejak digitalnya, serta filenya juga aman dan terkelola dengan baik. Saya berinisiatif membuat video pembelajaran secara sederhana, kemudian saya upload di YouTube. Di situ saya menjelaskan materi, membuat contoh soal, pengerjaan contoh soal. Alhamdulillah respon siswa baik dan hasilnya juga baik. Pembelajaran yang dilakukan dengan sistem virtual meeting juga sudah dilakukan sejak semester genap pada bulan April, Mei, berlanjut hingga semester ganjil ini, hingga saat ini, baik itu menggunakan Zoom, Google Meeting, ataupun menggunakan Moodle yang disiapkan oleh Dinas Provinsi Kalimantan Barat maupun dari sekolah yang juga menggunakan sistem Moodle. Berbekal dari pengalaman dan evaluasi dari pembelajaran daring di semester genap 2019-2020, pembelajaran daring di semester ganjil ini berjalan dengan lebih baik. Persiapan sudah dilakukan sebelum masuk semester ketika libur, sehingga apa yang akan dikonsep untuk pembelajaran daring untuk semester ganjil ini berjalan sesuai dengan rencana, dan sekolah juga sudah lebih siap dengan sistem yang diberikan. Pertama, saya kirimkan link video pembelajaran yang sudah saya upload di YouTube di Google Classroom, sehingga siswa di situ memahami dan mempelajari terlebih dahulu materi yang saya berikan. Kemudian pada pertemuan berikutnya saya melakukan virtual meeting untuk mengecek pemahaman sejauh mana siswa memahami materi yang sudah saya berikan. Di situ saya menggunakan model quiz supaya
tidak membosankan dan lebih menantang dan lebih seru. Di sini saya akan menampilkan review pengalaman ketika melakukan kegiatan pembelajaran daring menggunakan virtual meeting. Pada saat itu saya menggunakan Google Meeting. Nah, saya menggunakan model kuis pada saat pembelajaran menggunakan virtual meeting. Main atau lewat. Aturan permainan. Giliran bermain akan diundi. Pemain yang mendapat giliran wajib memilih main atau lewat. Jika memilih main, maka pilih nomor soal. Jika memilih lewat, pemain akan diundi ulang untuk tim tersebut. Resikonya, setiap kali lewat, poin berkurang 1. Soal yang dipilih akan dikerjakan dalam waktu yang ditentukan untuk tiap soalnya. Jika jawaban benar akan mendapatkan poin 4, jika salah akan dikurangi 2. Kelas dibagi menjadi 3 tim berdasarkan nomor urut absen. Absen awal, absen tengah, dan absen akhir. Permainan dimulai berdasarkan kesepakatan, yaitu dimulai dari kelompok atau tim absen awal. Pemain tiap timnya diundi menggunakan video nomor urut absen yang berjalan, kemudian di pause atau dihentikan. Nomor urut yang tampil memiliki kesempatan untuk memilih bermain atau lewat. Jika ia memilih lewat, maka undian akan diulangi untuk tim tersebut, tetapi risikonya adalah poin tim berkurang 1. Jika ia memilih main, maka dilanjutkan untuk memilih nomor soal. Nah, soal yang dipilih dikerjakan dalam waktu yang ditentukan. Waktu pengerjaan soal, tiap soalnya itu berbeda tergantung tingkat kesulitan soal. Waktu pengerjaan dapat dilihat dari panjang balok biru pada atas soal, yang makin lama akan semakin memendek. Jika balok biru tersebut habis, maka waktu pengerjaan berarti habis.